wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Ika Suprastiawati dari MTSN 8 Madiun. Gimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan memberikan materi tentang dinamika penduduk negara Asia. Standar kompetensi yang akan dicapai yaitu yang pertama KI 1.3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian KI 1.4 itu mencoba, mengolah, dan mengkaji, menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasikan, dan membuat dan ranah abstrak sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolahan dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasar yang pertama, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi sosial, pendidikan, dan politik. Yang kedua, 4.1 menyajikan telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, saya harapkan nanti kalian dapat mengetahui apakah dinamika penduduk Asia. Yang kedua, saya harapkan juga kalian mengetahui keragaman dan kebudayaan penduduk Asia. Yang ketiga, saya harapkan nanti juga mengetahui budaya dari sejumlah negara di Asia. Misalkan bahasa, agama, karya seni, dan alat-alat musik tradisional. Sebelum menginjak materi, kapan toh sebetulnya Hari Populasi Dunia itu diperingati? Berdasarkan situs resmi itu muncul pada tahun 1989, didirikan oleh pengurus program PBB yang terinspirasi dari hari 5 miliar pada tanggal 11 Juli 1989, di mana diperkirakan pada tanggal 11 Juli itu penduduk dunia mencapai 5 miliar orang. Apa sih tujuan diperingati Hari Populasi Dunia? Yang pertama, tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai masalah kependudukan seperti kesejahteraan masyarakatnya, kemudian kemiskinan, kesehatan, kemudian hak asasi manusia, kesadaran terhadap KB. Yang pertama, kalau kita sudah tahu tujuan dari kenapa
Hari populasi dunia itu diperingati, sekarang kita membahas tentang dinamika penduduk. Apa sih sebetulnya pengertian daripada dinamika penduduk? Perubahan penduduk itu senantiasa berubah setiap tahun. Itu disebabkan karena adanya faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi, dinamika penduduk itu adalah perubahan penduduk yang disebabkan oleh peristiwa kelahiran, kematian, maupun migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk, entah itu dari daerah ke daerah, bisa dari negara ke negara yang lain. Kemudian ada beberapa negara di Asia yang memiliki penduduk atau migrasi, atau bisa disebut juga adalah orang asing. Sebagian besar itu ada di Hong Kong, Makau, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Kemudian negara-negara yang memiliki pertambahan penduduk usia tua atau lansia yang cepat itu adalah Jepang, Cina, dan Korea yang memiliki angka migrasi yang rendah. Kemudian negara pemasok migrasi dari negara-negara lain itu adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Timor Leste. Itu adalah dinamika penduduk yang merupakan pemasok migran. Kemudian silakan dilihat 10 negara terpadat di dunia. Indonesia merupakan peringkat ke-3 dunia yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Kemudian yang pertama adalah diduduki oleh Cina, yang kedua India, yang ketiga adalah Amerika, yang keempat adalah negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian yang kelima adalah Brasil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko. Itu adalah 10 negara terpadat jumlah penduduk yang ada di dunia. Kamu lihat grafik di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 populasi jumlah penduduk benua Asia kurang lebih 4,6 miliar. Kemudian angka persentase pertumbuhan di tahun 2019 dan sampai 2020 mencapai sebesar 0,68%. Jadi dapat dihitung bertambahnya adalah sebanyak 31 miliar jiwa. Silakan dilihat ini. Saya ulangi lagi, berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2020 populasi jumlah penduduk benua Asia mencapai 4,6 miliar lebih. Kemudian angka persentasenya pertumbuhan di tahun 2019 sampai 2020 itu mencapai 0,86. Silakan diamati juga di samping ini susunan atau peringkat pertumbuhan penduduk yang ada di Asia. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Indonesia, kemudian yang keempat adalah Pakistan, yang kelima Bangladesh, yang keenam adalah Jepang, yang terakhir adalah peringkat ketujuh adalah Filipina. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang penyebaran penduduk Asia. Penyebaran penduduk Asia itu tidak merata.
hanya 1,5%, walaupun penyebaran tidak merata di setiap kawasan. Penduduk yang dominan itu berada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Kemudian negara Asia merupakan negara terbesar di dunia, itu adalah Cina, India, dan Indonesia. Kenapa? Sekarang kenapa kok penyebaran penduduk Asia itu tidak merata? Disebabkan karena apa? Wilayah pedalaman Asia memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih sedikit dibandingkan wilayah yang lain. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang komposisi penduduk Asia berdasarkan kualitas penduduk Asia. Kualitas penduduk Asia dilihat dari penggunaan ukuran Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yang pertama adalah faktornya angka harapan hidup yang terlalu tinggi. Kemudian tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Skor HDI itu bisa dilihat dari kualitas penduduk yang tinggi ditemukan di negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Korea Timur. Misalkan 97% penduduknya memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya dengan skor HDI tinggi itu adalah skor HDI rendah, yang umumnya berpendidikan lebih rendah, keterampilan kerjanya rendah, sehingga akan menghasilkan kualitas penduduk yang rendah. Itu berada di kawasan wilayah Asia Timur. Kualitas penduduk Asia berdasarkan indikator HDI yang sangat tinggi itu ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Cina, dan Arab Saudi. Sedangkan kualitas penduduk Asia berdasarkan indikator HDI sedang itu adalah Indonesia dan Filipina. Kemudian HDI rendah itu ada di Nepal. Berikutnya kita akan membahas dinamika penduduk berdasarkan ras. Berdasarkan ras, di Asia Timur termasuk dominan ras Mongoloid. Kemudian yang kedua, di Asia Selatan bagian utara dominan ras Kaukasoid. Di Asia Utara dan Asia Tengah itu adalah ras Kasoid. Dinamika berdasarkan agama. Coba kalian amati peta yang ada di situ. Di situ banyak agama, penyebaran agama-agama besar di dunia, yaitu ya ada beberapa agama besar di dunia yang menyebar di Asia. Yang pertama itu ada Hindu, kemudian ada Islam, ada Kristen, ada Shinto, ada Yahudi, ada Teosisme, ada Konfusianisme, ada agama Sikh. Agama yang lahir di Asia akhirnya menyebar di seluruh dunia. Kemudian berikutnya adalah keragaman bahasa. Bahasa kamu lihat di sini beberapa contoh bahasa yang ada di Asia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki 600 bahasa daerah atau juga bisa bahasa Filipina.
Kemudian yang berikutnya adalah keragaman dan kekayaan budaya Asia, terlihat juga banyak karyanya. Yang pertama contohnya ada seni, literatur dan musik. Kemudian ada contohnya di sini porselen, kaligrafi, lukisan, tekstil dan lain sebagainya. Berikutnya karya seni berupa alat musik di benua Asia. Ini contohnya saja. Ajeng itu berasal dari Korea Selatan, Cahe berasal dari Thailand, sitar itu berasal dari India, angklung itu berasal dari Indonesia, zongruang berasal dari Cina. Saya itu materi yang saya sampaikan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dinamika penduduk Asia itu memiliki pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua adalah penduduk Asia memiliki usia rata-rata penduduk yang muda. Kemudian yang ketiga, penduduk Asia memiliki keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Saya kira cukup sekian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sukses selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.